Welcome back di Albans Channel, Cerita Malam episode ketiga. Buat yang belum tahu cerita malam itu apa, cerita malam adalah segmen konten terbaru dari Albans Channel yang isinya adalah horror story based on people share. Dalam setiap episode ada 3 horror story, tetapi tetap satu tema. Hari ini temanya adalah penginapan angker. Jadi ada 2 cerita horor di hotel dan 1 cerita horor di Wisma. Dari zaman dulu cerita hantu di penginapan tuh kayaknya nggak akan ada habisnya guys. Setiap penginapan pun, apalagi penginapan yang udah berdiri lama banget itu atau bangunan tua kayak gitu, pasti menyimpan banyak cerita horor. Kalau kalian cari di YouTube yang bahas tentang aktivitas paranormal di hotel itu banyak banget. Tapi hari ini cerita-cerita di-share dari temen gue sendiri. Jadi kalau gue sebutin nama-nama penginapannya, kalian pasti tahu lah. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Klik juga notifikasi loncengnya biar kalian tahu kalau gue bikin video baru. So are you ready? Brace yourself. Cerita yang pertama ini di-share langsung sama best friend gue. Namanya Revan. Dia kerja di salah satu hotel di Bandung. Hotel ini cukup ternama di Indonesia dan hotel ini adalah hotel mewah bintang 5. Kisah ini dialami oleh temannya Revan yaitu Pak Asmadi yang bekerja sebagai front office di hotel tersebut dan Yudi sebagai room attendant atau room boy. Room attendant itu yang tugasnya bersih-bersih kamar, anterin pesanan yang kita pesan gitu ke kamarnya kalau misalnya kita butuh apa gitu ya. Nah, weekend sore itu okupansi hotel itu cukup tinggi. Lalu tiba-tiba ada yang telepon ke bagian operator dari kamar 6522 minta kamarnya dibersihin. Tapi mintanya tuh harus jam 7 malam. Lalu bagian operator langsung kontak ke bagian housekeeping untuk bersihin kamar jam 7 malam. Karena saat itu memang udah sore. Tepat jam 7 malam, salah satu room boy bernama Yudi datang ke kamar 6522 untuk bersihin kamar. Biasa kan kalau misalnya room boy mau bersihin kamar tuh dia ngebel kan kayak ting tong, housekeeping. Tapi nggak ada respon apa-apa guys dari dalam. Lalu Yudi mencet bel lagi dan berteriak, housekeeping. Masih nggak ada respon juga. Lalu dia mau mencet bel yang ketiga, tiba-tiba ada suara dari dalam kamar 6522. Ada suara yang lagi nangis kayak cewek gitu. Lalu Yudi agak ragu untuk pencet bel lagi, tapi akhirnya dia pencet bel lagi tanpa teriak housekeeping. Di situ Yudi mulai nggak enak feeling, jadi dia milih untuk balik ke office-nya dan dia kontak ke Pak Asmadi di front office untuk ngejelasin apa yang terjadi. Menanggapi hal itu, Pak Asmadi langsung menghubungi kamar 6522. Anehnya, telepon itu langsung terhubung gitu. Kan biasa kalau misalnya kita telepon antar kamar gitu kan tetap aja ada suara nada tunggunya kan. Kalau ini tuh langsung nyambung gitu, kayak orang yang di kamar yang mau ditelepon tuh kayak udah tahu bakal ditelepon atau kayak udah nunggu depan teleponnya gitu. Cepet banget pokoknya. Dan pas diangkat tuh belum juga sempat Pak Asmadi ngucapin halo atau good evening atau apapun itulah, kedengeran kayak ada suara ketawa-ketawa kecil gitu di telepon. Lalu teleponnya putus. Pak Asmadi nggak puas penasarannya sampai situ. Dia telepon lagi ke kamar itu, lalu responnya sama. Kayak cuma ada ketawa-ketawa kecil itu lagi. Lalu Pak Asmadi bilang gini, Bu, tolong jangan bercanda ya, ini udah malam. Bila ibu masih seperti ini, saya akan datang ke kamar ibu untuk kasih peringatan. Lalu suara ketawa-ketawa itu pun hilang. Hening sejenak lalu ada jawaban. Jangan kesini. Lalu telepon pun putus kembali. Pak Asmadi pun merasa sedikit ketakutan, namun dia masih mikir positif aja kalau ini tamu iseng aja gitu. Jadi masalah ini pun nggak di follow up lagi dan urusan ngeberesin kamar juga dianggap bagian dari bercandaan si tamu itu. Lalu Pak Asmadi melakukan aktivitas pekerjaan dia yang lain dan udah nggak mikirin kerjaan itu lagi. Nah, terus kan udah jam 11 malam nih sekarang. Pak Asmadi tuh kebagian shift malam hari itu. Biasanya udah agak sepi kan kalau misalnya hotel jam segitu tuh. Jadi Pak Asmadi cuman kayak tinggal tugas jaga aja gitu di front office. Nah, dia iseng lihat sistem kamar yang isinya bisa kita lihat kamar mana aja yang ada tamunya, kamar mana aja yang kosong, dan data-data tamunya juga semua ada di situ. Dan Pak Asmadi terkejut setelah melihat di sistem kalau kamar 6522 adalah kamar kosong yang tidak ada tamunya malam itu. Jadi tadi mereka berinteraksi dengan siapa? Atau pernah ada kejadian apa jam 7 malam tahun-tahun ke belakang di area hotel tersebut? Next, yang kedua. Ini cerita yang gue alami sendiri. Lokasinya di salah satu wisma di daerah Ciwidey. Buat teman-teman yang udah pernah ke daerah Ciwidey pasti hafal lah kalau udah ada di Ciwidey itu mau siang, mau pagi, mau malam itu dingin banget. Karena emang banyak perbukitan dan kebun teh di daerah situ. Waktu kalian sekolah atau yang masih sekolah nih, pernah kan kalian pasti ngadain kayak field trip kayak gitu ke luar kota atau menginap bareng-bareng satu angkatan. Nah ini juga sama, sekolah gua waktu itu ngadain kayak kegiatan field trip di satu wisma di daerah Ciwidey ini. Saat itu gua lagi menduduki kelas 2 SMP. Trip ini dinamakan Red. Kalau gue baca di Google gitu ya, Red itu sejenis kegiatan pribadi atau kelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan batin dari kesibukan sehari-hari.
Jadi kayak lebih kegiatan spiritual gitu ya, dimana ntar bakal ada kayak acara doa, khotbah, games, dan lain-lain gitulah. Dan tempat itu rata-rata harus jauh dari kota, biar lebih tenang kali ya. Kami berangkat jam 6 pagi dari sekolah kami di Bandung menuju Ciwidey. Kira-kira memakan waktu 1,5 jam untuk kami sampai ke lokasi. Di perjalanan gue lihat pemandangannya tuh keren abis gitu. Lewatin kebun teh gitu dan emang jauh dari keramaian kota. Awalnya gue mikir ini nih yang gue butuhin, ketenangan batin. Sesampainya di lokasi, kami disuruh bikin barisan per kelompok dan dibagi kunci kamar. Dan setelah itu kami disuruh guru-guru kami untuk ke kamar masing-masing. Untuk menyimpan barang-barang dan beres-beres gitu ya. Lalu kumpul lagi di aula Wisma tersebut. Kamarnya tuh cukup besar, bisa untuk 4 orang. Ada kaca dari dalam yang bisa langsung ngadep ke taman si Wisma itu. Taman Wismanya juga cukup luas, ada mini soccer gitu, ada ayunan, ada jungkat-jungkit di tengahnya. Dari siang sampai sore di Wisma tersebut, kita have fun banget kok, karena ada games-games gitu juga kan, biasa retret tuh. Dan ada kegiatan leadership gitu, my favorite. Oh ya, gua tuh sekamar sama temen gua, ada Daniel, Harry, dan Alvin. Nah, malam pun tiba. Saat itu udah jam 10 malam kalau nggak salah. Kita berempat sekamar udah siap buat tidur atau istirahat ya. Tapi biasalah kalau misalnya lagi ada teman gitu kan, sayang kayaknya waktunya kalau langsung tidur. Awalnya kita main kartu capsa gitu. Itu juga kita ngumpet-ngumpet dari guru, karena kalau ketahuan kita belum tidur tuh pasti dimarahin. Jadi kamar kita sengaja kita gelapin gitu dan kita main pakai senter doang. Setelah bosen main kartu, itu kira-kira udah jam 12-an guys. Entah gimana dan siapa yang mulai duluan, kita malah cerita horor guys, sampai kerasa merinding-merinding gitu. Akhirnya kita berempat juga ketakutan sendiri dan akhirnya kami pergi tidur. Ranjangnya itu kan kayak ranjang susun gitu ya guys, ada 2 ranjang susun dan gue tidur di atas, si Daniel di bawah. Dan ranjang satunya si Alvin di atas, si Harry di bawah. Waktu kita mau tidur, tiba-tiba gue ngerasa kok ranjangnya kayak goyang gitu. Asli guys, gue sampai sekarang juga masih hafal tuh goyangan si ranjangnya, keras banget soalnya. Terus gue bilang ke si Daniel, "Woi, lu jangan goyang-goyang, gue mau tidur." Tapi si Daniel bilang, "Ih, gue pikir lu yang goyang-goyangin ranjang." Dari situ gue sama si Daniel langsung pindah ke ranjang si Harry. Gara-gara itu, kami berempat pun langsung mikir, wah ini ada yang gak beres nih. Si Alvin juga malah jadi pindah ke ranjangnya si Harry. Jadi kita berempat tumpuk-tumpukan di satu ranjang. Gak lama setelah itu, tiba-tiba kami denger di halaman Wisma itu kayak ada suara rame banget guys, kayak orang pesta gitu. Sebenarnya itu nggak mungkin guys, karena itu udah jam 2 pagi. Tapi itu kayak suaranya kayak cuma 5 detik gitu, terus stop suaranya. Jadi kayak cuma 5 detik terus stop. Kayak kalau kalian denger lagu di HP, terus kalian pencet stop gitu kan, langsung berhenti kan, nah kayak gitu suaranya. Di situ kita berempat cuma lihat-lihatan dan gak berani ngomong apa-apa. Setelah itu kita pelan-pelan ngintip ke kaca yang ngadep ke halaman gitu. Dan apa yang kita lihat? Nothing. Gelap gulita, gak ada siapa-siapa sama sekali, gak ada pesta di halaman itu. Yang kita lihat cuman ayunan yang ada di halaman tengah Wisma itu, yang bergerak pelan-pelan gitu sih ayunannya, yang mungkin kena angin juga. Tapi setelah kita lihat lebih jelas gitu, kok kayak ada cewek lagi duduk di ayunan tersebut. Keesokan harinya, kita ceritain kejadian yang kita alami ke guru kita. Namun mereka malah bilang, makanya kalian kalau udah disuruh tidur jangan langsung tidur. Jadi ya udah, itu cerita kami keep sampai hari ini karena nggak ada yang percaya gitu, percuma. Kami cuma berpikir untung kami berempat satu kamar. Apa yang akan terjadi atau apa yang kita lakuin kalau kejadian itu terjadi ketika kita sendirian di kamar. Cerita yang terakhir ini di-share sama teman gue waktu dia lagi backpackeran ke kota Yogyakarta sama temannya berdua. Nama teman gue ini Desi, dia orang Bandung, dia pergi ke Jogja bareng temannya yang namanya Yofi. Ini cewek ya, Yofi ya. Yang notabene Yofi itu adalah orang Jogja asli tapi tinggal di Bandung. Jadi si Desi kayak mikir ada advantage juga buat dia kalau traveling sama orang Jogja. Jadi kayak bisa nunjukin tempat wisata, tempat kuliner yang enak dan gak akan nyasar-nyasar gitu ya. Jadi bisa jadi tour guide mungkin ya dia pikir. Nah hari itu Desi dan Yofi pergi naik kereta malam. Kira-kira makan waktu sekitar 12 jaman di kereta dan akhirnya mereka sampai di Jogja subuh-subuh. Mereka tuh masih belum pesan hotel, jadi rencananya mereka emang mau cari hotel dadakan di sana, di daerah Malioboro. Tapi ternyata Yofi pun nggak se-expert itu tentang perhotelan di Jogja. Sampai akhirnya Desi menelpon temannya Dea yang memang kerja di travel di Bandung dan memang biasa bawa rombongan ke Jogja untuk cari referensi hotel daerah situ. Lalu Dea merekomendasikan salah satu hotel tua yang bernuansa Jawa-Jawa gitu, di mana mereka bisa langsung check-in jam 5 subuh tanpa harus ada biaya tambahan. Hotel ini lokasinya dekat stasiun Tugu, jadi kalau mau jalan-jalan ke Malioboro itu ya memang dekat.
Oh ya, dulu tuh kan belum ada online travel agent kayak sekarang gitu, booking online gitu belum ada ya guys ya. Jadi ini kejadiannya udah lama banget. Memang Yofi tuh udah berencana gitu, sampainya di Jogja mereka tuh bakal misah. Jadi Yofi tuh bakal pergi ke rumah saudaranya untuk visit sebentar dan Desi langsung menuju hotel tua tersebut. Meanwhile si Yofi lagi ke rumah saudaranya, si Desi sampai di hotel tua tersebut dan udah boleh check in masuk ke kamar. Berarti si Desi tuh di kamar hotel itu sendirian ya saat itu. Awalnya dia nggak curiga apa-apa, dia beres-beres barang lalu mandi dan tidur sejenak. Pas si Desi udah mau ketiduran gitu, kayak udah merem-merem gitu, tiba-tiba si pintu kamar mandinya tuh bunyi. Kayak gitu, dia masih mikir positif dan mungkin karena dia masih ngantuk gitu ya, jadi karena kurang tidur di kereta mungkin, jadi ya udah aja gitu dia ke WC terus matiin aja itu si keran airnya lalu kembali tidur. Nah seperti cerita yang kedua sebelumnya, ini tuh hotelnya tuh tipikal yang ada kacanya gitu dari luar, cuman ditutup pakai tirai si kacanya. Pas si Desi kebangun dari tidurnya, dia ngeliat tuh di kaca tuh kayak ada bayangan orang lewat mondar-mandir di depan kamarnya. Untuk sementara waktu, si Desi tuh ngebiarin aja tuh bayangan. Tapi dia liatin terus aja gitu ya, si bayangan itu yang mondar-mandir aja gitu. Curiga ada yang gak beres nih, maksudnya si Desi itu takut ada orang mau ngintip atau gimana gitu. Akhirnya si Desi buka pintu dan lihat keluar siapa yang mondar-mandir dari tadi. Dan ternyata sepi guys, nggak ada orang sama sekali. Lalu Desi masuk kamar lagi dan bersiap-siap untuk pergi. Dia dandan gitu di kaca si kamarnya itu. Karena saat itu udah jam 9 pagi dan bentar lagi Yofi pasti datang ke hotel itu untuk jemput Desi untuk jalan-jalan. Pas lagi dandan dari cermin, si Desi bisa ngelihat itu bayangan balik lagi guys. Langsung si Desi buka pintu dan ngecek keluar. Namun lagi-lagi sepi dan nggak ada orang. Pas si Desi tutup pintu dan ngadep ke kamar, itu bayangan orang ternyata udah ada di tembok kamar di dalam. Dan itu bayangan orang itu tiba-tiba jadi gede banget. Terus bayangannya menghilang. Setelah Yofi datang, mereka langsung pergi untuk jalan-jalan. Tapi Desi berniat untuk nggak menceritakan apa-apa tentang kejadian pagi itu ke Yofi. Desi nggak mau si Yofi ketakutan atau bahkan jadi nggak mau nemenin dia tidur di hotel itu malamnya. Jadi Desi nggak mau ngomong apa-apa ke Yofi. Beres keliling Jogja, mereka berdua pulang malam ke hotel tua itu. Dan mereka tidur, tapi tidak ada kejadian apa-apa. Mungkin makhluk yang gangguin si Desi itu beraninya 1 lawan 1 kali. Atau mungkin takut sama si Yofi. Besok paginya pas mereka breakfast di hotel, mereka perhatiin kok nggak ada orang Indo yang nginep di hotel itu. Rata-rata orang luar gitu. Terus mereka memutuskan untuk pindah ke hotel yang lebih baru. Nah, setelah check out dari hotel itu, teman si Desi, si Dea, telepon ke Desi. Kurang lebih pembicaraannya begini. Des, gimana hotelnya? Ya gitulah, tapi kok serem ya, kayak gue digangguin. Berarti bener dong. Bener apanya? Bulan lalu gue bawa rombongan dari Bandung, terus nginep di situ. Baru sehari nginep, rombongan gue tuh minta pindah hotel karena digangguin hantu. Padahal gue sih gak ngerasa apa-apa. Jadi percaya gak percaya, gue kira cuma rombongan gue aja yang pengen ganti hotel gitu ke hotel yang lebih bagus. Tapi denger cerita lu, gue percaya kalau itu hotel memang ada hantunya. Ya black lu gue dijadiin kelinci percobaan. Tapi kok di sini kok banyak bule banget ya yang nginep ya? Kita bule kan suka hotel yang serem-serem gitu, gak tau kenapa. Ceritanya beres sampai situ, tapi Desi bilang 5 tahun yang lalu dia ke Jogja lagi sama suaminya. Mereka ngelewatin hotel itu tapi udah dirombak jadi hotel baru. Namun apakah makhluk yang suka mengganggu di hotel tersebut juga sudah dipindahkan atau masih menetap di hotel tersebut? No one knows. Oke, sekian cerita malam episode hari ini tentang penginapan. Cerita mana yang paling serem guys? Atau kalian punya pengalaman horor tentang penginapan? Boleh di-share di komen ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa pada baca. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Kalian juga bisa follow Instagram gue, Alben Oktoris. Last but not least, are you ready? Brace yourself. Here with Alben, signing off.